VGA card yang udah bisa dibilang ya tua sih, udah 6 tahun gitu kan. Tapi kenapa GTX 750 Ti ini nggak ada matinya, nggak mati-mati parah. Sampai 2020 aja masih banyak orang yang pakai dan masih belum dipensiunkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul, di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul yang melihat ke depannya apakah si komponen ini akan bisa diandalkan di 2020 atau beberapa tahun ke depan atau tidak. Ya, pada kesempatan ngopi dulu kali ini kita bakalan ngomongin kompi jadul tentang VGA card, yaitu GTX 750 Ti. Ya, ini adalah VGA card sejuta umat ya. Sampai detik ini masih banyak yang make ini si GTX 750 Ti, dan di pasaran juga masih banyak beredar. Dan ya menurut gua sih ini bakal menjadi pembahasan yang sedikit menarik gitu untuk dibahas. Ya langsung aja kita bahas spesifikasi umum ya, karena emang gua nggak bahas secara spesifik dari keluaran mana. Cuma kita bahas secara umum GTX 750 Ti di ngopi dulu ini. Berarsitektur Maxwell 28 nanometer, dan langsung aja dia sudah memiliki VRAM sampai dengan 2 GB dengan tipenya itu GDDR5. Memori busnya itu 128 bit dan sudah support sampai DirectX 12 ya. Terus si GTX 750 Ti ini dirilis pada tahun 2014 ya, dan udah selesai sih produksinya, udah berhenti. Cuma di sini ada, nanti kita bahas apakah ini benar-benar berhenti atau enggak. Saat diluncurkan harganya juga cuma $150, ini budget. Langsung aja kita ke base clocknya. Base clocknya itu hanya 1002 umumnya ya. Jadi ini umum, bukan berarti base clock dari misalnya kalian punya Gigabyte atau punya Asus atau punya MSI gitu kan. Itu pasti beda base clocknya atau sama bus clocknya. Cuma umumnya itu 1020 sama bus clocknya tuh 1085. Memori clocknya 1350, dan terus ini biasanya punya single slot aja. Emang dia nggak ngambil banyak banget saat dipasangkan ke PC itu. Dan di sini ada nilai plus dari si GTX 750 Ti. Ini nilai plus banget, nilai yang paling tinggi ya daripada si VGA card lain budget ya. Kalau ini ya, TDP dari si GTX 750 Ti umumnya itu hanya 60 watt. Jadi GTX 750 Ti ini harusnya bisa kalian jalankan tanpa menggunakan pin power, karena emang banyak banget yang udah bikin GTX 750 Ti ini bisa dijalankan tanpa pin power, walaupun ada beberapa vendor yang emang membuat VGA card ini butuh pin power, misalnya 6 pin. Cuma dari referensinya, dari bawaannya ini kan, dari pertama kali dirilis emang didesain untuk VGA card hemat daya. Outputnya beda-beda ya, nggak penting juga kita bahas. Ya, shading unitnya itu dia 640 CUDA core-nya ya. 640 CUDA core. Langsung aja. GTX 750 Ti ini dekat-dekat sama performa VGA card apa? Nah, kita lihat di sini relatif performance dari GTX 750 Ti. Itu sebenarnya VGA card yang relatifnya kalau sering kita lihat tuh ke GTX 660 ya. Cuma di sini terlihat dia ada peningkatan sampai 17%, dan kalau ke GTX 950 itu 27%. Cuma kalau ke GT 1030 ini ada penurunan sampai berapa nih, lumayan jauh juga sih. Ya, intinya dia ini si GTX 750 Ti ini menjadi VGA card yang ya banyak orang pilih, karena memang banyak sekali nilai plus dari si VGA card. Nanti di akhir kesimpulannya bakal penting banget. So kalau kalian emang pengen skip gitu kan, nggak mau dengar gua bacot langsung kesimpulannya, sebenarnya yang menurut gua ya pribadi yang terpenting daripada ngopi dulu ini ya kesimpulan dari gua gitu kan. Nah, terus Nvidia sendiri emang udah ngapus ya. Jadi ini udah kayak orang tuanya sendiri udah bilang, aduh kamu tuh udah pergi sana gitu loh, gue nggak kenal lagi sama kamu gitu. Langsung even AI can find this page, sampai hilang gitu di
website resminya si GTX 750 ini. Kasihan ya. Tuh lihat. Ini di sini masih ada nih. Kalau kita lihat sini masih ada. Cuma emang udah nggak ada gitu kan. Udah dihilangkan sama Nvidia. Entahlah. Harusnya sih tetap ada gitu kan. Kayak AMD juga masih ada. Ya nggak tahu lah seperti apa. Intinya ya langsung aja kita udah ngomong spesifikasi apa segala macam. Kita lihat ke harga. Berapa sih harga yang mesti kalian keluarkan kalau kalian pengen beli si GTX 750 Ti? Sebenarnya kalau berbicara masalah harga dari GTX 750 Ti ini sebenarnya bervariasi ya. Cuma gue bisa bilang kalian bisa mendapatkan Vega card ini mulai ya, bukan berarti gue matok nih harganya segitu, enggak. Cuma gue kasih tahu kalau emang Vega card ini pernah turun harganya dan emang sekarang ini lagi naik. Itu kalian sebenarnya bisa dapetin Vega card ini di kisaran 700 ribuan atau mungkin sampai sedikit turun di bawah 700 ribu. Cuma untuk saat ini emang harganya lagi bener-bener naik, bro. Gak tahu, gue juga bingung. Tinggi banget harganya. Sampai ada yang jual ini asoy. VGA Nvidia OMKW, asik, ngaku dia. Intinya jangan dibeli lah kalau KW lah, ngapain sih beli Vega card KW walaupun VRAM-nya wow. Di sini kalian sebenarnya emang banyak dijual kondisi bekas ya, itu bisa ada 725 ribu atau mungkin ya intinya bisa kalian dapatkan mulai dari 700 ribu. Tapi kalau kalian emang pengen ngambil harganya di atas 800 itu kayaknya pertimbangannya kalian harus tambahkan lagi pertimbangannya karena emang ya melampaui harga pasarannya itu agak sulit. Itu sayang kalau kalian ngabisin duit segitu untuk beli GTX 750 yang bekas ya. Tapi kalau kalian emang pengen beli yang baru, nah ini ada opsi. Jadi ini kayak angin segar gitu buat kalian, asik. Asik gak sih? Kalian masih bisa mendapatkan Vega card GTX 750 Ti di kondisi baru ya. Kalau kalian beli Avox nih, Avox ini masih banyak banget stok-stok barunya. Entahlah, gue juga nggak paham kenapa Avox ini masih banyak banget yang jual kondisi baru atau emang dia produksi lagi atau seperti apa. Kalau kalian tahu nanti tulis aja di kolom komentar biar kita juga semua pada tahu. Cuma ya intinya kalau kalian emang pengen nyari yang baru, gue cuma saranin Avox. Kalau yang lain agak sulit sih karena emang kebanyakan bekas. Asal jangan beli yang kayak gini ya, yang kawaii. Nanti kalau beli yang kawaii menyesal nanti. Terus juga di sini kalian terus di marketplace ini kalian juga bakalan banyak banget nemuin orang yang jual PC yang udah jadi sama si GTX 750 Ti. Ya emang karena GTX 750 Ti ini mantep banget gitu loh. Lihat nih, di sini 3,8 juta 750 Ti. 4 juta, 3,3 juta 750 Ti. Ya, emang 750 Ti itu wah gila. Peminatnya sampai 2020 pun masih banyak gitu. Itu ya yang gue bingung. Nah, intinya kalau kalian emang pengen beli yang kondisinya bekas gitu kan, kalian gak suka gambling, kalian suka gambling dan kalian pengen kan budget, gue bisa kasih kalian saran sih cari yang harganya 700 ribuan. Ya dengan syarat-syarat ya kalian juga harus tanya-tanya gitu kan, apakah Vega cardnya masih sehat atau masih berfungsi atau berjalan 100%. Ya jangan sampai kalian beli Vega card sakit gitu kan. Kalau sakit tadi bawa ke rumah sakit kan biaya pengobatannya keluar lagi. Tapi kalau kalian emang nggak mau kalau kalian nggak mau bertaruh gitu kan, pengennya yang pasti-pasti aja, ya ini beli yang baru ini dari keluaran Avox. Ya, kalian bisa ambil yang keluaran Avox ini yang baru. Banyak banget yang jual nih. Di kisaran harga 1 juta lebih 200 ribu atau mungkin 1 juta lebih 100, segituan lah. Karena emang harga Vega card budget ini sangat random gitu. Kalau kita nggak tahu harga pasarannya ketipu gitu. Terus, gimana performa yang akan dihasilkan oleh GTX 750 Ti?
All watchers, you must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Oke, kesimpulannya ya GTX 750 Ti VGA card yang udah bisa dibilang ya tua sih, udah 6 tahun gitu kan. Tapi kenapa GTX 750 Ti ini nggak ada matinya, nggak mati-mati parah. Sampai 2020 aja masih banyak orang yang pakai dan masih belum dipensiunkan. Yang pertama, karena performa yang ditawarkan dari GTX 750 Ti ini sebagai VGA card budget, itu performanya bersaing ya. Kalau kalian emang lihat juga beberapa benchmark, itu dia masih balap-balapan sama VGA-nya dari iGPU-nya Ryzen G series. Bahkan beberapa kasus si GTX 750 Ti ini lebih unggul daripada VGA-nya si Ryzen. Terus yang kedua, GTX 750 Ti ini masih sanggup menjalankan beberapa game dan aplikasi di 1080p settingan low rata kiri. Tapi yang pasti udah sangat mumpuni banget kalau kalian emang jalaninya di 900p atau 720p atau 768p. Yang pastinya ini udah sangat mumpuni banget. Selanjutnya, ya itu tadi ya, jika dibandingkan dengan Vega, di sini kita ngomong aja Vega 11. Itu GTX 750 Ti itu di beberapa kasus masih unggul ya, masih memimpin performa dari Vega 11 yang punya Ryzen 2400G atau 3400G. Correct me if I'm wrong. Jadi kalian kalau gue salah nggak usah ngamuk-ngamuk gitu. Kalian keluarkan data aja di bawah, ya nggak usah ngamuk-ngamuk juga gitu kan. Biar kita emang saling bertukar pikiran gitu kan. Jangan sumbu pendek asoy. Terus umumnya kenapa GTX 750 Ti ini nggak mati-mati juga ya, karena dia ini hemat daya, bahkan bisa kalian jalankan tanpa pin power gitu kan. Jadi kalian yang PSU-nya tanpa pin power, kalian masih tinggal colok aja gitu GTX 750 Ti gitu, cek itu langsung nyalain, cekrek, asik. Install driver, ngacir tuh PC itu main game gitu kan. Terus nah ini dia nih poin yang menurut gue paling penting banget. GTX 750 Ti ini adalah sweet spot VGA card. Nah, kenapa sweet spot? Karena performanya itu di atas GT 1030 GDDR5 dan di bawah GTX 1050 atau mungkin GTX 950. Jadi emang di tengah-tengah itu gitu loh. Jadi ya emang sweet spot, gimana lagi? Udah paling enak gitu. Kalau kalian emang pengen nyari VGA card budget ya kesini gitu, karena emang harganya juga murah. Dan juga kalau upgrade ke GTX 950 itu hanya mendapat peningkatan yang nggak banyak gitu, dari 750 Ti ke 950. Itu peningkatannya nggak minor sih kalau gue bilang gitu kan. Dan kalau lihat ke GTX 760, buset, GTX 760 itu TDP-nya gede banget bro. Dia tuh udah pasti butuh power pin ya, GTX 760. Nah, kalau kita lihat ke GTX 760, TDP-nya langsung 170, sedangkan ini tuh TDP-nya cuma 60. Emang lonjakannya tinggi gitu. Sedangkan ya performanya juga ya gue nggak nyangkal kalau performanya pasti naik. Cuma untuk pertimbangannya ini itu udah titik yang emang enak banget gitu. Dan juga kalau kalian emang pengen turunin gitu, seumpama kan kayak GTX 660 itu kan emang performanya lebih tinggi dari GTX 750 Ti. Cuma gue ingetin lagi, cuma GTX 660 kalian harus mengorbankan satu hal, yang mana satu hal ini dari GTX 750 Ti ini nilai plus yang paling tinggi, yaitu ya sama kayak sebelumnya, TDP. Maksudnya pastinya butuh pin power gitu, dan emang lebih boros daya. Kalau kalian hitung bisa sampai lebih dari 2 kali lipat konsumsi daya si GTX 750 Ti. Nah, dan juga emang si GTX 750 Ti ini menjadi salah satu VGA card yang paling banyak bertebaran di pasaran. Jadi ya emang banyak banget di pasaran gitu, sampai sekarang juga masih banyak orang yang make. Dan kalau kalian buka marketplace itu banyak yang jual juga bekasnya. Pastinya nggak tahu sih ada bekas mining atau enggak, cuma ya kali gitu kan mining pakai GTX 750.
ya itu bahkan saat 6 tahun sejak perilisannya ini masih banyak banget yang make gitu. Terus, nah ini dia menjadi VGA card paling pas untuk menemani CPU jadul kalian gitu kan. Kalau kalian punya LGA 775, gas gitu GTX 750 Ti. Kalau kalian punya si apa namanya 16, kalau kalian punya 1156 gitu kan, gas gitu ambil GTX 750 Ti. Kalau kalian punya Ivy Bridge, gas gitu kan. Haswell, gas gitu. Gas aja gitu kan kalau sama GTX 750 Ti karena emang ini teman semua CPU budget. Teman semua CPU prosesor jadul. Nah, itu dia. Tanpa memberatkan konsumsi daya. Apakah GTX 750 Ti ini masih layak di 2020 atau 2021 atau beberapa tahun ke depan? Untuk 2020 gue bisa jujur bilang kalau GTX 750 Ti ini masih bisa kalian andalkan, masih layak ya. Karena emang banyak juga yang masih pakai VGA card ini. Sebenarnya patokannya bukan gara-gara banyak yang pakai, emang karena ini masih bisa kalian pakai untuk bermain game walaupun ya agak kurang di 1080p, cuma ya oke gitu, tetap aja oke. Jadi kalau kalian ini punya GTX 750 penggunaannya untuk apa? Untuk game ya, untuk game gue bisa bilang kalau di sini ini udah dijelasin di sini ya sama Touch Power Up ini. Untuk yang biru berarti yang hijau berarti ini dia masih sanggup banget untuk ngejalanin. Tapi kalau udah mulai oranye ini mulai ngadet-ngadet, mulai mau bisa dibilang kayak ngeden gitu kan, nggak terlalu kuat. Jadi mentoknya kalau kalian emang pengen dapetin FPS yang sangat playable di 900p atau mungkin turun ke bawahnya. Cuma kalau kalian emang masih mau main di 1080p ya kalian korbanin lah presetnya gitu kan biar dapat FPS yang playable. Untuk render atau video edit, sebenarnya gimana ya? Gue cuma bisa bilang VGA card ini lebih disarankan untuk bermain game aja sih. Untuk render sama video edit, gue kurang bisa dibilang bisa juga bisa, cuma kurang aja gitu. Dan bagi kalian yang emang cobalah bagi pengalaman di bawah, kalau emang kalian punya GTX 750 Ti ini tulis di bawah gimana pengalaman kalian editing Premiere atau mungkin After Effects atau sejenisnya pakai GTX 750 Ti ini di 2020 atau mungkin pengalaman kalian sebelumnya, tulis aja di kolom komentar. Intinya kalau gue bilang sih kurang direkomendasikan gitu kan, walaupun ada CUDA core-nya. Kapan kalian harus beli GTX 750 Ti? Sebenarnya kalau kalian udah dengar gue ngomong dari sebelumnya sampai sekarang gitu, pasti kalian udah punya kesimpulan sendiri. Cuma gue kasih lagi. Intinya kalau kalian emang nyari VGA card budget yang emang masih bisa kalian andalkan di 900p atau 1080p ya ini apa namanya, dengan mengorbankan preset, kalian masih bisa ambil nih si GTX 750 Ti. Dan juga kalau kalian punya CPU jadul atau CPU budget mulai dari LGA 775 mungkin sampai Haswell gitu, kalau kalian emang nyari VGA card budget, ini dia nih sweet spotnya. Gak usah kemana-mana, gak usah tengok kanan tengok kiri, langsung ambil GTX 750 Ti. Asoy, seller gue marketing, S3 marketing. Intinya emang gimana lagi gitu kan, emang ini nih diandalkan untuk budget untuk kere-hore miskin gitu kan, buat punya kalian gitu ya. Ya emang seperti itu adanya. Kalian jangan beli kalau kalian emang punya monitor sampai 2K ya, atau mungkin kalian ingin bermain di resolusi 1080p tapi kalian tuh ngotot banget gitu kan, wah resolusinya harus resolusi harus 1080p, preset harus rata kanan gitu kan, yang nggak rata kanan juga normal atau mungkin high gitu kan, atau ultra. Itu intinya nggak bisa kalau kalian emang tipikal orang yang seperti itu, karena emang si GTX 750 Ti ini kurang bisa diandalkan di 1080p kalau kalian emang pengen mainnya mengandalkan grafik yang diratakan atau pokoknya tinggi-tinggi gitu, nggak bisa. Ya, jangan beli kalau ekspektasi kalian terlalu tinggi sama GTX 750 Ti ini. Nah, kalau kalian ini udah terlanjur punya GTX 750 Ti, kira-kira CPU apa yang paling direkomendasikan untuk disandingkan? Ya, intinya sih menurut gua kalau CPU minimal 2 core 4 thread. Ya, minimal 2 core 4 thread atau mungkin 4 core 4 thread. Cuma kalau 2 core 2 thread itu kayak kurang gitu kan. Intinya minimal 2 core 4 thread, udah itu aja dari gua. Cuma kalau kalian punya pendapat sendiri ya silakan lah, tinggal
Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar gitu kan. Oke, ini dia GTX 750 Ti, VGA card paling budget, paling kece, paling oke, paling keren gitu kan. Walaupun ini jadul tapi tetap cool. Andalan Kere Hore dan ini selalu masih oke. Ya, terima kasih sudah menonton Gunam Tech. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like atau mungkin share ke teman-teman kalian. Kalau tidak suka, jangan dislike. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech and always see you next time. Wassalam.